Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, kembali lagi bersama podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Nah, tidak terasa, 2 hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Suatu momentum yang ditunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Nah, terkait Idul Adha, pasti yang terdengar di telinga kita pertama yaitu penyembelihan, daging, hewan kurban. Dan tentu banyak juga mitos-mitos yang beredar di masyarakat terkait hal tersebut. Nah, untuk menjawab mitos-mitos tersebut sudah hadir di samping saya Bapak Sa'dun selaku Kasubag Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Nah, oke Pak. Jadi langsung aja kita menjawab beberapa pertanyaan atau beberapa mitos yang beredar di masyarakat terkait Hari Raya Idul Adha. Jadi mitos yang pertama Pak, benarkah orang yang berkurban itu dilarang memotong rambut dan kuku sejak awal bulan Dzulhijjah? Mitos atau fakta? Ini saya tidak bahas mitos apa fakta. Yang jelas itu adalah termasuk anjuran sih sebenarnya. Jadi kita itu disunahkan tanggal 1 bagi orang yang mau berkurban itu tidak memotong kuku, juga tidak memotong rambut, semua rambut lah pokoknya. Kenapa? Karena orang yang berkurban itu kan istilahnya nanti kan apa ya, seluruh dosa-dosanya ini diampuni, seluruh badan tuh. Setelah kemudian ada anggota badan yang terpisah, itu kan khawatir, jadi anggapannya begitu sih. Jadi biar nanti ini tidak terpisah dari yang diampuni itu di antaranya juga. Kemudian kita berkaca bahwasanya pada hari ini, jadi jemaah haji kita yang sedang menuju Arafah, ini kan sedang juga dapat larangan itu, jadi juga tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut dan sebagainya, itu juga dikatakan dari sini. Jadi pada akhirnya bukan tidak boleh, disunahkan bagi orang yang berkupat tidak memotong kuku. Ada yang memotongnya tidak apa-apa, tapi namanya disunahkan. Jadi Tidak bisa menjawab mitos atau fakta ya Pak. Jadi gitu ya teman-teman. disunahkan tidak memotong kuku dan rambut bagi orang yang mau berkurban. Kalau yang tidak berkorban, Gimana? kalau yang tidak berkorban, Tidak apa-apa, tidak oh iya. oke, jadi gitu ya teman-teman jawabannya. Lalu mitos yang kedua, satu kambing itu apa benar hanya boleh diniatkan pahalanya untuk satu orang saja? Jangan ulang. Ya, tidak sih. Artinya begini, kalau dari segi apa ya, pembelian patungan itu memang satu kambing kan khusus untuk satu orang, sedangkan sapi itu untuk 7 orang. Cuma ketika kita mau niatkan, masa iya saya selaku kepala keluarga kemudian dan bersama dan sebagainya, ada istri juga, ada anak juga, masa cuma saya yang meniatkan udah berpahala? Kenapa niatkan seluruh keluarga saya, istri saya, anak saya dan semuanya itu diniatkan itu tidak apa silakan. Jadi satu keluarga. Jadi tergantung di niatnya ya Pak. Di niatnya, Nabi juga dulu seperti itu di niat dari Muhammad untuk keluarganya dan umatnya Nabi Muhammad, bahkan ada berapa ribu umatnya lebih dari yes, nah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang hewan kurbannya nih Pak. Seringkali orang itu beranggapan hewan kurban yang jantan itu lebih baik daripada hewan yang betina. Nah ini mitos atau fakta sebenarnya Pak. Karena mungkin mikirnya kalau betina itu takut dia nanti melahirkan atau gimana, jantan lebih kuat atau gimana. Betina ini cerewet Akhirnya disebelin gitu. Ya jadi gimana itu Pak? Itu hanya anjuran saja sebenarnya. Karena begini, ya jadi kita kan meneladani ini, jadi Nabi Ibrahim waktu mengorbankan Ismail dan begitu. Jadi dianjurkan untuk kita pilih yang hewan yang jantan, baik sapi ataupun yang kambing. Jadi khawatirkan seperti itu tadi, kalau kita membeli dari hewan yang betina, khawatirkan bunting dan sebagainya, kan kasihan. Bunting sembelih kan bagaimana kasihan. Jadi kalau jantan kena bilang, jadi lebih aman seperti itu. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, biasanya hewan jantan itu lebih gemuk, Lebih besar gitu. timbang hewan yang tidak.
Itu juga. Kalau pun nggak ada lagi, ya silakan ya Pak. Boleh. Boleh saja. Oke teman-teman, jadi sebenarnya itu bukan termasuk mitos atau fakta ya, tapi dianjurkan untuk yang jenta. Betul. Lalu mitos yang selanjutnya nih Pak. Banyak ya, Ustaz. Iya, banyak sekali mitos yang ada di masyarakat ini Pak. Mitos itu. Nah, orang yang berkorban itu dilarang keras memakan daging kurbannya sendiri. Mitos atau fakta ini Pak? Oh, ya. Itu hanya mitos ya. Mitos, kalau ini real mitos ya Ya, teman-teman. mitos. Ya namanya tinggal sedekah ya boleh saja. Kecuali itu nadar ya. Misalnya kita nanti kalau saya lulus di PNS nanti saya akan nyembelih kambing. Nah, karena nadar berarti yang bernadar tidak boleh makan. Oh gitu Ya, ya. jadi itu Kalau di kurban boleh dikurban. boleh. Kurban, akikah itu boleh. Bahkan untuk kurban ini tidak hanya khusus untuk fakir miskin, orang kaya pun boleh. Jadi siapapun boleh makan. Kurban pun boleh. Jadi lebih umum ya kurban. Oke, jadi ini tadi mitos ya teman-teman. Mitos. Nah, oke, kita masuk ke mitos terakhir Pak. Ada. Mitos terakhir ini. Apakah panitia kurban itu boleh diupahi menggunakan kulit atau kepala hewan kurban? Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika saya berkurban misalnya kambing misalnya, oke saya tidak punya ongkos untuk menyembelih untuk ongkosnya nyembelih ini, silakan kepalanya sudah ambil atau kulitnya ambil, dia tidak boleh. Kenapa? Karena kita berkurban dia keseluruhan, kulitnya, kepalanya itu dikurbankan semuanya. Kemudian bagaimana untuk ongkos yang nyembelih? Yang diambilkan dari uang lain, kita kasih uang lain, jangan diambilkan dari bagian dari hewan itu. Ya. Kalau untuk ongkosnya sendiri itu apa ada ketentuannya Pak? Atau gimana? Kalau ongkosnya diambilkan intinya bahwasanya ongkos penyembelihan hewan kurban itu kalau kita pakai orang lain ya, jadi disepakati kita pakai uang di luar itu. Misalnya kita sudah menyerahkan kepada masjid umpamanya, saya ingin mengorbankan ini kambing atau sapi. Jadi ini uang sembelihannya ini sekalian dengan ongkos sembelihannya. Jadi tidak ada ketentuan khusus ya Pak untuk misalkan nominalnya harus berapa atau harus dibayar dengan apa? Atau misalnya kita kurban ke madrasah misalnya, madrasah, biarlah ongkosnya nanti kita ambilkan dari kas madrasah, silakan. Ya, intinya tidak diambilkan dari bagian dari hewan itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi tadi teman-teman mitos-mitos yang berada di masyarakat dan sudah terjawab oleh Bapak Kasubag. Nah, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Sekian dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.